Oke, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu, saya sapa selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Dan Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pak Bu, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya tentu juga akan bagi visi dan misi gereja di tempat ini, dan kami rindu untuk berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Buat Anda yang tidak hadir, selamat untuk mengikuti acara ini. Yang kali pertama juga kalau Anda bergabung dengan kami ya, Anda membutuhkan informasi dari kami bisa hubungi alamat yang tertera di layar monitor Bapak Ibu. Kalau perlu doa kami juga Anda bisa kontak dengan kami. Ketika Anda ingin terima Yesus sebagai Tuhan, buat Anda yang kali pertama yang belum terima Yesus sebagai Tuhan, dan Anda di akhir doa, di akhir khotbah saya selalu akan berdoa juga buat Bapak Ibu, Anda bisa mengucapkan percaya pada Yesus. Dan buat Anda yang ada di luar pulau, luar kota, saya selalu sebutkan satu persatu. Ya memang ada yang bilang, kok kota kami tidak disebutkan? Ya terlalu banyak, saya tidak bisa sebutkan di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Kemarin ada kesaksian dari Taiwan, seorang ibu ikut ibadah kita, lalu saya gak gitu jelas sih yang dapatkan datanya. Ia sakit yang lumayan tulangnya. Pada saat kita doa bersama, Tuhan sembuhkan dia, dan dia katakan luar biasa Allah kita, tidak dibatasi tempat dan waktu karena dia memang Tuhan kita. Haleluya. Mbak Bu, yang di luar sana saja Tuhan jamah, apalagi kita yang ada di dalam. Wah kalau gitu kita lebih baik. Enggak, Tuhan pasti baik. Amin. Nah memang banyak di antara mereka yang sekolah, yang kerja di Amerika, di Taiwan, kemarin salah dari Taiwan ya. Terus yang dari Jepang, terus dari mana lagi, Australia ya. Mereka selalu ikuti kita karena sekarang ini kan masih zamannya online ya. Dan setelah itu mereka agak enggan juga ke gereja setempat karena dia tahu bahwa membutuhkan konstruksi kebenaran yang secara berkesinambung lebih baik daripada kita jajan sembarangan. Dan kedewasaan hari-hari ini sudah mulai muncul. Saya bersyukur juga bahwa ada begitu banyak orang yang bertumbuh kebenaran. Mereka memilih kebenaran daripada kesukaan. Kalau suka kan kita jajan sana jajan sini, ketemu tempat, ya kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya sangat rawan di akhir zaman ini. Memang satu hari kita perlu buat sebuah seminar untuk terobosan baru, masa pandemi dan berbagai perubahan yang sudah begitu luar biasa. Sedang mau menghancurkan sistem kerajaan Allah yang sudah dibangun begitu lama. Kalau kita mengacu kepada firman Tuhan bahwa sejak Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah itu berusaha diserongkan Pak Bu. Kalau Anda baca di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ya, kalau tidak salah, di situ dikatakan satu ayat katakan bahwa sejak Yohanes Pembaptis bahwa kerajaan Allah sedang diserongkan, terus diserongkan. Nah tujuannya apa? Mereka mau menguasai anak Allah, dan hari-hari ini begitulah kejadiannya. Dan memang ada beberapa orang agak kurang sependapat dengan saya ketika tanpa saya persiapkan tiba-tiba Tuhan dorong saya menyampaikan kalau Anda yang sekolah luar negeri ya boleh sih belajar ya, menimba ilmu, menimba pengetahuan itu membuka wawasan ya, dan memperluas cakrawala untuk kita berpikir itu bagus. Namun kalau kita tidak memiliki kebenaran yang hakiki, dan itu jadi masalah. Belajar boleh luar negeri, tapi jangan Anda berharap lama-lama di situ. Ya kan saya bilang ayo panggil pulang. Ada yang agak nggak setuju sih ya, mungkin karena keluarganya ada di luar negeri. Ya enggak apa-apa, saya tidak suruh Anda paksakan balik ya, tapi belajar harus ya. Kita cari pengetahuan itu bagus ya. Tadi saya katakan membuka wawasan kita untuk berpikir dan memperluas cakrawala kita untuk pengetahuan. Sehingga pada saat kita membutuhkan dapat dielaborasi, yaitu menjadi ilmu, tetapi landasannya harus dengan kebenaran.
Nah, karena beberapa hari yang lalu saya dapat informasi, ini bagus sekali ya, Anda tinggal lihat di TV aja, di beberapa TV nasional karena mereka bahas itu, bahwa sekarang banyak orang resign dari perusahaan-perusahaan yang disebut konvensional. Konvensional kan kita pagi datang ke kantor, kerja gitu ya, itu namanya konvensional. Operator kayaknya Anda perlu periksa-periksa lain kali saat waktu tidak ibadah supaya ibadah jangan ganggu jemaat ya gitu loh. Jadi diperiksa apa sih yang nggak beres gitu ya, semua diperiksa kembali. Jangan kita kebiasaan saat mau ibadah baru tak nyala langsung ya, kayak begini kurang bagus ya. Nah, jadi gini, ada banyak yang resign dari perusahaan konvensional katanya ya. Saya ikuti waktu itu dan kemudian satu hal yang saya kaget sekali, saya sampai tanya gitu ya, apa betul 1 bulan itu 3 juta orang resign dari perusahaan konvensional. Lalu mereka masuk ke dunia hybrid. Tahu apa arti kata hybrid? Yang bekerja dengan free will. Sekarang ini memang orang pengen bebas, tak mau mau dikungkung lagi, tidak mau dikekang gitu. Kerja free will itu adalah namanya WFH dulu kan. Tapi sekarang itu istilahnya apa? Jadi kerja beberapa bulan di luar, lalu kalau perlu meeting nanti ketemu di mana. Tahu nggak? Survei loh, ini survei para ahli loh, bukan orang Kristen loh. Dia bilang membuktikan bahwa hampir 70% mereka stay-nya ada di Indonesia. Ya tentu saya tidak mau kasih tahu tempatnya di mana, stay-nya di Indonesia. Dan mereka menganggap bahwa Indonesia adalah lahan yang subur di dalam menata kehidupan. Wah itu mereka di luar saja anggap Indonesia bagus, masa kita orang Indonesia kepengennya luar negeri sih ya. Ya itu informasi aja Pak Bu sebelum saya berkhotbah ya. Baik, nah kita sekarang mau renungkan firman Tuhan. Setelah saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Karena saya berkhotbah 3 kali secara berurutan dan tentu seri ya. Saya berkhotbah selalu secara berkesinambungan karena saya mengerti bahwa jemaat Tuhan membutuhkan adalah firman yang benar. Ya, bukan hanya firman yang baik banyak, tapi yang benar belum tentu ya. Nah, supaya apa? Supaya dapat menghasilkan buah yang baik itu tentunya. Ketika saya berdoa, Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan topik ini. Hati adalah tempat kediaman Allah. Boleh bilang sama kiri kananmu, hati adalah tempat kediaman Allah. Itu topik kita. Ini pernah saya khotbahkan beberapa minggu lalu di sore kalau tidak salah. Kayak lagu tadi yang dinyanyikan oleh Brother Sofyan itu sebenarnya hubungannya dengan ini. Hati adalah tempat kediaman Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab katakan jagalah hatimu. Nah ya kan. Ini yang ngomong bukan pengkhotbah loh. Ini ngomong adalah seorang filsuf. Ya kalau kita tahu seorang filsuf barat itu terkenal siapa? Ya Aristoteles, Plato atau Socrates. Sebenarnya ada satu yang paling kurang terlalu didengar itu namanya Thales kalau tidak salah. Itu di abad ke-5 sebelum Masehi. Ya, itu barat itu. Ya, filsuf-filsuf orang barat itu. Tapi itu yang katanya yang paling lama. Padahal Salomo di abad keberapa? Di abad ke-10 sebelum Masehi. Berarti dia lebih lama. Bahkan Alkitab katakan dia adalah orang yang bijak. Ya, orang yang bijak itu orang yang bijak adalah orang rendah hati. Walaupun akhir hidupnya kita tahu lah ya, dia tidak merepresentasikan kerajaan Allah. Dan itulah kehidupan. Padahal waktu saat dia diangkat jadi raja, Tuhan tanya apa yang kamu minta kepadaku. Dia gak mau minta apa-apa. Bukan kehendak dia, dia bisa minta ini, dia cuma minta satu, berikan aku hikmat aja. Wih, Tuhan kagum. Tuhan kasih hikmat, lalu Tuhan juga kasih apa? Tuhan juga berikan dia
Kekayaan, memang dia adalah raja yang sangat amat kaya. Saking kayanya istrinya jadi banyak juga gitu. Jadi kekayaan itu baik tapi tidak terlalu berguna kalau kekayaan tidak bisa diolah dengan baik. Akhirnya terlalu banyak istri ya. Ya, banyak istri baik, satu aja udah susah apalagi banyak ya. Tuh kan yang lain lah, itu ngomong kita ya katanya. Ya, karena tadi ada sedikit menyinggung tentang istri. ISO dengan SN apa SNI. Ya, saya nggak mau terusin enak nanti. Karena ini di mimbar terbuka. Oke, ya kita mau lihat firman Tuhan dulu ya. Jadi hati adalah tempat kediaman Allah. Kita coba baca di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 Pak Bu. Alkitab katakan demikian, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunannya. Kalau ayat ini kita melihat itu berbicara tentang firman Tuhan dianggap benih, hati yang baik dan akan mengeluarkan buah. Tapi ada satu kalimat terakhirnya dalam ketekunannya. Nah ini kata ketekunannya seringkali kurang mau dibahas. Yang hanya pengennya buah-buah saja. Lalu nanti dengan doa pasti banyak berbuah. Saya setuju, tapi belum benar 100%. Dengan banyak gereja kita bisa berbuah. Saya setuju. Anda kalau banyak ke gereja itu baik, tapi belum tentu 100% benar. Yang benar adalah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Gitu loh ya. Nah, ini merupakan metafora, gambaran Pak Bu ya. Gambaran Tuhan sedang menggambarkan tentang kerajaan Allah. Ya ini perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yang menjadi isu tekanan pokok Tuhan itu sebenarnya adalah kerajaan Allah. Mengapa? Kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu penting. Itulah sebabnya Alkitab katakan yang diberitakan adalah Injil kerajaan Allah. Bukan sekedar Injil keselamatan. Injil keselamatan itu memang perlu, tetapi keselamatan itu tidak cukup. Kenapa? Karena keselamatan itu tanpa kita hidup dalam kerajaan Allah, kita akan jadi masalah. Begini, saya berikan beberapa gambaran. Orang kalau percaya Yesus terus mati, masuk surga. Masuk ke surga dalam konteks apa? Saya tidak mau terlalu mengganggu teologi ya, karena ini mimbarnya terbuka supaya tidak jadi konflik ya. Ada yang mengatakan surga, nanti kita ke surga sana tiap hari menyembah Tuhan 24 jam. Udahlah, nggak usah berpikir begitu. Ada 1 jam aja kadang-kadang sudah capek, apalagi 24 jam gitu kan. Kita enggak mau ganggu-ganggu yang begitu-gituan. Ke surga udah pasti, tetapi tempatnya di mana, dalam posisi kondisi apa, kan enggak semua orang mau bahas satu ini. Apakah kekalnya di surga? Oh, saya akan hidup selama-lamanya di surga. Wah, mantap sekali Pak Bu. Padahal Yesus mau datang kembali ke dunia ini. Di mana? Di dunia ini. Ngapain? Dia akan jadi raja 1000 tahun. Lalu yang kekal di surga gimana? Mesti bikinkan gereja lagi dong. Terus turun lagi. Nggak ada tuh Alkitab ngomong seperti itu. Turun naik gitu. Iya kan? Ya, kekekalan itu adanya di bumi. Nah, persoalannya saat waktu kita hidup di dunia ini, itu disebut hidup dalam kehidupan yang realitas. Ini namanya realita kerajaan Allah. Jadi kita masih bisa saling ketemu. Ya, mungkin engkong kita, bapak kita yang sudah meninggal, tapi dalam Kristus, ketika nanti Yesus datang, dia dibangkitkan, dia akan kenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kalau mereka yang tidak dalam Kristus gimana? Nanti dia akan dibangkitkan juga di periode terakhir, lalu dikenakan tubuh apa? Bukan kemuliaan, tubuh kebinasaan. Itu kekal selama-lamanya di mana? Di bumi yang lama. Tapi orang percaya di bumi yang baru. Itu nanti setelah 1000 tahun. Masih lama lah ya. 1000 tahunnya belum kok ya. Tetapi 1000 tahun itu ngapain nanti kalau dibangkitkan? Nah, di situ ditakar. Ditakar maksudnya diukur. Namanya ada penghakiman Kristus. Tahta Kristus. Bagaimana Anda menghidupi keselamatan ini? Ya.
Maka kerjakan keselamatan itu adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itulah menjadi standar ukuran kita untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun. Ya, ini hanya sekedar pembukaan masuk di dalam eskatologi ya. Eskatologi. Memang saya lihat wajahnya aja sudah mulai bingung. Ya, jadi ampuni saya karena saya tidak bahas sepenuhnya. Tapi saya hanya mau sampaikan bahwa yang tadi kita baca itu Tuhan sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Ya, jadi kita hidup di dalam kerajaan Allah itu ada filosofinya, ada nilai-nilainya kerajaan Allah. So, saya coba merangkum dengan satu rangkuman yang sederhana. Kerajaan Allah itu harus diperlihatkan, ya, harus diperlihatkan. Nilai-nilainya kebenaran. Itu aja, kebenaran, baru damai sejahtera, baru ada sukacita. Dari 3 elemen itulah baru ada namanya the power of God, kuasa Allah. Untuk apa kuasa itu? Untuk kita menata kehidupan ini. Maka itulah Alkitab katakan jaga hatimu, karena disitulah akan menjadi pusatnya kehidupan. Karena di situ katakan jaga hatimu, sebab dari situlah yang akan memancarkan kehidupan. Apa itu? Kerajaan Allah itu adalah sikap perilaku kita yang diperlihatkan oleh Allah. Melalui kehidupan kita, kita bisa merefleksikan. Ngerti ya, refleksikan ya. Memancarkan sikap anak-anak kerajaan. Jadi kerajaan Allah itu bukan bicara tempat, tapi bicara sebuah kehidupan, satu kehidupan. Umpamanya Indonesia, kita katakan kerajaan Indonesia. Emangnya ujuk-ujuk muncul sebuah kerajaan. Ini adalah hasil dari suatu kelompok, bukan gerombolan ya, kelompok yang hidup mencerminkan karakteristik Indonesianya. Siapa? Ya rajanya. Jadi kalau kita bicara kerajaan berarti harus ada rajanya kan? Enggak mungkin kerajaan itu muncul tanpa raja. Di mana-mana kalau kita menggunakan filosofi kerajaan itu pasti ada rajanya dulu. Raja itu mulai dari yang kecil, mungkin sendiri dia dapat ilham. Kemudian dia perlengkapan diri, dia mengembangkan wilayah kekuasaan dia dari keluarganya, semua dengan pola pikir yang sama, makin lama makin besar, makin lama makin semua dengan pola pikir yang sama, itu disebut hukum. Ya kan, bangsa kita punya hukum, namanya Undang-Undang Dasar. Semua tunduk ke situ. Yang sering kita dengar sekarang apa? NKRI. Harus semua punya pikiran itu. Maka ada sebut revolusi mental. Kenapa? Karena semakin masuknya, semakin terbukanya kehidupan kita ini mudah mengakses, rusak mental kita. Ayah kita sekarang lagi dihebohkan ada satu orang, nggak tahu orang atau apa. Saya juga susah itu namanya Biorka. Ya kan? Semua data bisa. Itu karena terlalu bebas Pak Bu. Manusia akhir zaman adalah manusia yang dirusak oleh dunia yang sudah rusak. Kepengennya bebas aja. Bebas iya, Tuhan datang membebaskan kita. Tetapi bebas yang dimaksudkan Alkitab itu kita mempunyai dasar yang benar. Kita bisa menata ini benar. Sehingga itu harus kita pertanggungjawabkan. Tapi sekarang enggak. Pengen bebas, belajar juga pengen bebas. Ada persekutuan masuk ke sana, entah macam-macam persekutuan, ikut aja. Salah enggak? Enggak salah kalau Anda memang orang yang sudah dewasa. Yang jadi masalahnya Anda suka tidak suka pengetahuan masuk. Memang kita butuh pengetahuan supaya membuka wawasan, cakrawala kita untuk berpikir lebih luas. Tapi kalau kita tidak memiliki hati yang baik, hati yang benar, semua masuk-masuk. Ujung-ujungnya apa? Pemberontakan. Kan seperti itu. Nah, maka itulah Tuhan Yesus sangat konsen dengan namanya mengajarkan tentang kerajaan Allah.
Lalu bagaimana dia mengajarkannya? Dia menggunakan metafora, yaitu tumbuh-tumbuhan. Bagaikan benih gitu loh ya kan. Ditabur, hati kita itu diibaratkan tuh lahan. Land, tanah yang subur ya. Hati kita itu tanahnya subur, tetapi bukan hanya sekedar subur, dalam bahasa asli itu benar. Hati selalu subur, tanah selalu subur. Anda tabur apa saja pasti hidup dia. Tetapi apakah yang ditumbuhkan berguna atau tidak? Terkadang semak duri juga bisa bertumbuh gitu loh. Kita lihat aja di hutan sana, apapun dia tumbuh itu bicara tanah. Tapi di sini dikatakan tanah yang baik, artinya tanah yang benar. Kalau tanah yang benar adalah tanah yang sudah digarap, dielaborasi, ditata oleh penatanya. Nah, kalau saya coba menggunakan filosofi Alkitab tentang metafora, tentang gambaran ini. Kalau dia bicara tentang benih yang baik di sini pasti melibatkan 3. Pertama apa? Dikatakan ada penabur, betul lah, ada penaburnya. Kedua benih. Ketiga apa? Tanah, yaitu hati. Siapa penaburnya? Alkitab sudah katakan bahwa Bapakku adalah pengusaha. Dia itu yang menabur. Benihnya apa? Benihnya itu firman. Dan 2 hal ini nggak ada persoalan. Bapak itu nggak ada persoalan. Bapak kalau nabur pasti akan bertumbuh. Karena Alkitab katakan bukan kamu yang memilih aku. Yohanes pasal 15 itu kan firman Tuhan sedang bicara tentang pokok anggur. Bukan kamu yang pilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Dan tahukah Anda kalau Tuhan yang memilih, Tuhan menetapkan kita supaya apa? Berbuah. Dan sebenarnya ini juga merupakan sebuah gambaran. Berbuah itu pasti harus ditunjang oleh tanah yang baik. Buah itu dari benih. Benih itu dari penabur. Tetapi yang menjadi penentunya adalah tanahnya juga. Tanah punya peran enggak? Punya peran. Jadi pagi tadi sebelum saya kesini saya minta samanya, kamu lihat dong TV, kita seru banget, saya nonton tadi hampir 1 jam bicara tentang tumbuh-tumbuhan. Saya juga nggak ngerti mau khotbah semuanya Tuhan perlengkapi. Dia bicara tentang tumbuh-tumbuhan. Ini ada satu anak muda ahli di dalam pertanaman ya, pertanian. Ini pertanian apa ya? Biotani ya, pertanian lah ya, saya sebut nanti jadi enak lagi. botani ya, bokamsia ya, kita nggak pernah kamsia sama mereka ya. Jadi dia katakan bahwa dia merumuskan semua tumbuh-tumbuhan tidak bergantung kepada musim. Duren zaman dulu punya musim, jeruk punya musim, semua punya musim. Nah, dia bisa membuat semua tanaman dia itu dia bergantung pada musim, dan dia bahkan terus akan berbuah terus, dia bilang. Contoh mangga. Lalu ditanya bagaimana penentunya. Nah, sederhana, yang menentukan dia bisa terus berbuah bukan benih, bukan lagi si penaburnya, tetapi yang menentukan adalah tanahnya. Ada memang tanah yang sangat subur, dia bilang otomatis sendiri bisa begitu, tapi sedikit temukan tanah seperti itu, perlu diolah. Nah, untuk mengolahnya berarti ada pemupukan, dan dia sebutkan tiga elemen di dalam pemupukan, almatur dan juga karakteristik tanah itu harus diuji dulu butuh apa. Maka di 3 ada N, ada P, kemudian ada K. N itu dikatakan dia perlukan nitrogen. Ya, ini biasanya pemupukan. P itu fosfor, nggak tahu tuh bahan apa, saya nggak ngerti ya ngomong gitu. Lalu kalium, bahannya apa? Nanti cari aja di Google ya. Tinggal kalau Anda mau cari bahwa kalau N ini buat dia bertumbuh, kalau P ini membuat dia berbunga, kalau K ini buat dia berbuah. Wah, tinggal Anda lihat ya.
Saya cuma sepintas gitu loh. Artinya yang menentukan itu. Dan ini semua rekayasa. Gunakan pupuk kimia katanya ya, kimia artinya. Tapi saran dia lebih baik menggunakan organik, itu anorganik ya, jadi buatan kimia. Dan itu sangat berbahaya menurut dia ya. Tapi ya kita benarkan aja lah ya, iyakan aja lah, karena kita nggak ngerti kan, kita asing sekali. Tetapi ia sarankan lebih baik gunakan organik. Nah kalau gunakan pupuk organik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Lalu bagaimana cara mendapatkan yang organik? Nah organik itu disarankan semua bahan dasarnya itu dari biji-bijian. Kan Alkitab juga. Biji-bijian gini, berarti mangga, pepaya, nanas. Pokoknya unsurnya adalah tumbuh-tumbuhan itu yang di apa istilahnya tuh, diolah lah ya, tiba-tiba saya lupa, itu menjadi pupuk, itu namanya organik. Dan itu paling bagus dia bilang begitu. Nah menurut dia, saya dapat pemahaman. Jadi pupuk yang baik itu adalah sesuatu yang ada unsur buah. Lalu kolerasinya dengan khotbah saya apa? Karena kita bilang hati yang baik itu berarti tanah yang baik itu harus dikasih pupuk. Bukan anorganik tapi harus organik. Anorganik itu rekayasa, teknologi, artificial. Kita bisa isi hati kita dengan komputer. Kemarin Jenderal Pangripun kasih sebuah ilustrasi bagus sekali. Sampai Akbar Faisal itu gitu, tahu tuh ya, kaget gitu. Dia bilang, Pak, tahu nggak ada satu negara itu namanya Ektonia kalau tidak salah ya. Betul Roy, ini pengetahuan harus tahu. Ektonia itu sangat berkembang karena teknologi internet mereka buat negaranya. Tiba-tiba shutdown negaranya dan hancur negaranya. Nah dia bilang sekarang kita semua dibawa ke sana, maka tidak heran ya kartu kreditnya presiden kita bisa ketahuan. Ini loh kayak kemarin kan, nggak heran nanti data-data kita semua menggunakan jasa internet dia bilang. Tahu nggak? Ketika satu hari tiba-tiba ini shutdown tidak bisa bergerak. Bagaimana kita mau komandokan kekuatan tempur kita? Bahaya enggak? Sangat berbahaya. Saya kaget juga. Nah sekarang inilah menjadi benih yang ditaburkan ke hati kita. Coba Bapak Ibu kalau mau ke gereja, udah sampai di sini nih. Kalau istrinya ketinggalan pasti telepon naik Gojek aja. Ya Pak ya? Kan Gojek ada, Gokar ada. Coba handphonenya yang ketinggalan. Sorry aku pulang dulu. Iya Pak ya? Karena saya pernah ngalami. Udah jauh mau keluar kota. Balik lagi cuma mau ambil handphone. Tapi bukan saya punya. Dan ini menunjukkan bahwa hati kita sudah mulai tumbuh yang seperti itu. Nah ini namanya anorganik, paham ya? Saya coba menggunakan filosofi menggunakan analoginya seperti itu. Nah yang baik itu adalah yang organik. Yang organik itu yang gimana? Yang organik itu ya ada unsur buah-buahnya. Oh, kerajaan Allah itu kita harus pupuk. Lahannya harus dipupuk dengan yang namanya buah-buah. Yang gak ada buah lain, ya buah roh aja. Itulah yang paling benar. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita harus kita tabur firman yang benar. Bukan firman yang kita caplok sana, caplok sini. Sebab itu tadi saya bilang sama teman-teman. Anak Tuhan karena dalam otaknya nih. Ya, dalam pola pikir kita semua pengen maju. Salah? Enggak salah banget. Bangun pagi kita dihadapkan kompetisi. Pengen maju, pengen kalahkan orang, pengen lebih baik daripada dia. Enggak salah Pak, Bu. Orang lain juga begitu.
kita dibawa kepada sebuah pertempuran yang terus-menerus tidak ada akhirnya. Nggak tahu siapa yang mati duluan. Kan seperti itu. Nah, akibatnya kita belajar. Belajar bagaimana untuk kita mencapai kesuksesan, semua seminar kita harga mahal kita bayar. Salah enggak? Saya tidak mengatakan salah banget, tapi kurang benar gitu aja. Setelah saya berdoa, Tuhan kasih tahu sama saya, Ton, kasih tahu dong sama anak-anakmu, sama jemaatmu. Karena kamu bisa hari ini cuma satu, kamu mau diajar, bukan mau belajar. Kalau kita mau diajar, kita perlu ketemu orang-orang itu terus yang kadang-kadang gak enak sama kita. Kadang-kadang ngomongnya nyelegitin. Rendah hati datang. Begitu kita datang, dia akan ngomong itu lagi. Tapi kalau kita mau belajar, kita cari orang yang dia gak kenal kita, gak kenal dia, enak aja dah. Yang udah kenal, udah nyakiti, pindah lagi. Itu namanya mau belajar. Tapi mau diajar sedikit dia bilang. Kalau Anda mau jadi orang yang baik, harus itu tanah yang baik itu adalah mau diajar. Kalau kita cuman hanya mau belajar, ini loh ya, kita lihat satu ayat. Karena ini kayaknya semi seminar gitu. Jadi saya banyak ayat sebenarnya, tapi waktu mungkin kita tidak bisa bahas secara keseluruhan. Di Matius pasal yang ke-13 ayat 25 ada satu warning buat Anda dan saya. Ini penting sekali. Nanti saya akan closing satu ayat lalu kita masuk kepada hal yang esensi ya pada khotbah saya. Di Matius pasal yang ke-13 25 ini warning. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Nah Pak Bu, hati kita itu diibaratkan orang ya, diibaratkan tanah. Tanah ini punya istilahnya ada yang kelola enggak? Kan ada tanah, pernah dengar ada istilah tanah, sering dengar bahwa Kalimantan banyak lahan yang apa? Lahan yang bangkit atau lahan yang tidur. Lahan tidur ya. Artinya apa? Lahan yang tak dikelola. Tumbuhnya apa? Semak belukar. Kalau hati ini tidak kita kelola, yang kita kelola cuman hanya otak ini. Keinginan. Kita ingin maju lalu kita belajar pengetahuan terus kan isinya otak. Mindset kita aja kan. Akal budi kita isi sana, isi sini. Isi otak jadi gede banget, pala jadi gede. Tapi hatinya nggak pernah ada. Nah, setan bisa tabur. Apa yang kita tahu, yang kita belajar dari orang-orang, mungkin kita tidak punya maksud si jelek, enggak. Ya. Cuman mungkin kita tuh dengerin, pengetahuan kan, kita dengerin aja. Mungkin waktu kita dengar ini logika juga, tapi kita nggak perlu kan, kita ini logik juga yang ngomongan dia. Tapi ya enggak lah, bukan buat saya. Kita dengerin, masuk di akal pikiran kita nih, akal budi kita. Satu hari kalau kita dihadapkan sebuah persoalan yang kita tidak sanggup olah, hati kita tidak memiliki isinya, lalu ini mulai bekerja, benar juga kata dia. Begitu kita yang benar, dia mulai pindah dari otak masuk ke hati kita. Nah dari situlah tumbuh memancarkan energi yang negatif itu. Saya ini pas kebetulan punya orang tua, ya saya memang dari kecil tidak terlalu banyak dengan papa mama. Karena saya tinggal sama orang, papa saya memang termasuk orang yang jenius dia. Dan dia sekolah tinggi lumayan, filosofi dia memang Tiongkok kuno punya. Klasiknya ya oke banget. Saya di akhir hidup di Jakarta, karena saya bawa dia ke Jakarta 3-4 tahun, dekat dengan saya banyak menimba ilmunya dia. Tapi waktu saya tinggal di Jakarta, saya tinggal dengan orang yang cukup memiliki ilmu yang baik mendidik saya. Ini pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga saya dapat.
Pilih keluarga itu kan nggak gampang loh kita nerima loh. Zaman dulu ya kan dihajar. Kalau kita tidak lakukan, pulang ya disabet. Kalau kita disuruh ini, kita nggak buat, pulang disabet sama dia. Walaupun saya bukan anak dia, disabet juga gitu. Dulu kita anggap ini nggak benar nih, tapi dari situ saya banyak mendapatkan. Artinya apa? Kalau kita mau belajar harus dengan kerelaan, kesadaran diri kita, menyerahkan diri kita untuk dididik. Sakit memang. Coba nonton film kungfu. Yang datang sebentar disuruh pasang kuda-kuda 2 kali dia pergi. Dihajar babak belur lagi, datang lagi. Sampai dia tekun mau pasang kuda-kuda bertahun-tahun. Seperti karate kid gitu ya. Ingat nggak? Cuma hanya suruh jemur baju aja dia marah. Saya mau belajar kungfu tahu nggak? Cuma semua jujur jemur baju dia bilang. Balik lagi. Dipikir dia hebat, dia pergi kalah lagi. Satu hari ketika dia tekun lakukan, tiba-tiba dari dalamnya ada ilmu. Namanya Kang dan Hu. Kung dan Fu. Kung itu apa? Kekuatan. Hu itu apa? Ketekunan. Untuk kita dilatih. Nah kita mau dilatih enggak? Kalau enggak, setan akan naburkan benih yang negatif supaya kita tumbuh hal-hal yang negatif. Paham ya sampai sini Pak Bu ya? Jadi hati itu penting sekali dalam pemahaman saya dan Alkitab tuliskan. Karena hati inilah yang akan memancarkan kehidupan. Kehidupan apa yang kita pancarkan? Tuhan mau kehidupan ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah kita mengklasterkan aja. Ya, namanya kristalisasi. Kita buat yang kecil. Pada saat waktu kita lakukan sesuatu, kita distandarisasikan dengan ukuran benar. Sama contoh, tadi saya tiba-tiba ngelihat ada satu anak muda. Nggak tahu dari mana dia bawa motor gede. Saya kan guys, saya perhatiin itu motor. Ganggu sedikit ya, bukan ganggu. Menggoda insting saya juga. Ingat kembali zaman dulu. Gua bilang, aku kalau punya satu aja motor kayak begitu, mantap juga. Zaman dulu kan gak ada itu ya. Ada gak niat? Ada, karena daging saya masih ada kok. Saya duduk, saya cari di mana dia berhenti. Dia berhenti di warung kopi. Wah, saya mangkal warung kopi. Saya perhatiin mereknya apa. Nggak ketahuan mereknya sih. Mantap. Lalu dari dalam kebenaran mengatakan, lu mau begitu. Saya ingat saya punya anak, punya cucu. Saya punya jemaat. Buat saya nggak ada problem. Saya mau bikin apa saja bisa. Hak saya kok. Hobi saya kok. Tapi nilai hidup saya tidak menjadi berkat buat orang lain. Apa gunanya? Nah itulah orang yang menjaga filosofi kerajaan Allah. Saya selalu kasih tahu sama istri saya. Apakah Bapak Ibu pikir, waduh ini pastor dan suami istri kayak malaikat berdua kemana-mana sama. Apa nggak ada konflik? Ada konflik. Saya bisa takar. Mana yang saya mesti ambil kendali, mana yang saya mesti lepas. Dan filosofinya ya ada kerajaan, nilainya ada kebenaran. Saya pernah marahin istri saya, tanya dia, saya bentak, diam kamu. Tujuan apa? Saya mau cara berpikir kita benar. Nah, saya minta maaf sama dia. Karena kita mengerti bahwa hidup memancarkan nilai kerajaan Allah itu akan membawa sebuah kedamaian buat orang lain. Ini loh pola Alkitab. Kalau kita enggak, nanti kita akan ditabur sama, kita banyak belajar. Ini sebuah kerusakan yang sering kali terjadi di tengah kehidupan itu. Anak-anak muda suka di mentor begini. Ini bapak-bapak di zaman modern kasih kepala masih pegang ekor. Kan ada sering kali dengar gitu kan?
Bu, kalau kamu nggak dipegang, kamu jadi kuntilanak nanti. Jadi liar kan, betul nggak? Memang betul dikasih kepala, tapi ekor dipegang. Kalau kamu mulai liar, ditarik gitu loh. Ya kayak layang-layangan lah. Saya bilang, kamu dengar dari mana bahasa itu? Dengar dari yang liar. Nah, orang yang mau diajar memang sekali waktu dilatih untuk kamu bebas, tapi kebebasan kita harus ada namanya pola, ada ukurannya. Itulah sebabnya pola kerajaan Allah, kata Alkitab. Saya mesti tutup ini nih karena waktu saya kan. Kita baca satu ayat ini. Memusik bolehlah naik ke atas. Ini ayat seringkali saya sampaikan buat Bapak Ibu. Dan ini memang penting buat kita paham. Dalam Ibrani pasal yang ke-10, 8 ayat 10 dia katakan, ini perhatikan. Ini nanti ada sinkronisasi dengan kerajaan Allah. Ibrani pasal 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi apa? Umatku. Apa hubungannya kerajaan Allah dengan hati? Hati ini diperintah sama siapa? Pak Bu, kalau saya menggunakan pengertian saya, hati ini sebenarnya netral. Benar netral, subur. Apa diisi dia tumbuh kok. Alat hubungan kita dengan Tuhan itu di otak kita. Otak kita ini yang bisa diinstal apa atau enggak? Kebenaran kan? Maka Alkitab katakan, ya kalau Anda coba gunakan kamus bahasa Indonesia, akal budi itu otak, akal budi itu menjadi cangkang. Ini kamus bahasa Indonesia, cangkang, akar ya. Cangkang bukan akar. Apa itu? Akar, cangkang apa namanya? Kayak jembatan ya, kayak jembatan ya. Akal budi itu adalah jembatan batin. Kalau bahasa di kamus bahasa Indonesia itu adalah cangkangnya batin. Akal budi. Akal budi kan bicara tentang pikiran. Pikiran kita. Batin kan bicara hati kita. Nah, kalau Tuhan menggunakan hati ini menjadi kerajaan Allah, siapa rajanya? Akal budi. Cara kita berpikir ini mesti diinstal. Iya kan? Kita ini menjadi raja-raja di bumi ini. Harus isilah pikiran Tuhan, kata Alkitab. Kalau kamu mau menjadi serupa dengan Kristus di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, 6, 7, 8, 9, menjadikan itu tempat kediaman Tuhan, maka hendaklah engkau menaruh pikiran perasaan Kristus dalam akal budimu. Supaya hatimu memancarkan apa? Sikap. Sikap apa? Orang yang seharusnya dapat mempertahankan haknya sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita, sebagai seorang jenderal, sebagai seorang bos. Kan hati kan bisa. Tetapi karena miliki pikiran Tuhan, maka kita lepaskan semua itu. Mengambil rupa seorang hamba. Rendahkan hati kita. Dipimpin oleh pikiran yang benar. Kalau Anda baca Filipi itu. Nah, inilah yang dikatakan rumah kediaman Tuhan itu batin kita. Penulis Ibrani mencatat Ibrani 8:10, sebenarnya ini merupakan satu nasihat Yeremia kepada bangsa Israel. Di masa itu mereka mengharapkan ada bangunan bait Allah untuk bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Kalau Anda baca Yeremia pasal 31 ayat 33 situ dikatakan, Yeremia katakan kepada mereka, kenapa bangsa Israel itu selalu pergi kembali ke Yerusalem membangun bait Allah lagi? Disitulah kami bisa menyembah. Kata Yeremia, akan kubangunkan perjanjian bait Allah, kan isinya hukum
Perjanjian itu yang 10 ya. 10 hukum itu kan. Di situ ada bangunan. Dia bilang enggak, no, bukan begitu. Nanti akan dibangun kembali, Tuhan akan taruhkan perjanjian baru ke dalam akal budimu, tertulis di dalam hatimu. Supaya di situ menjadi apa? Tempat penyembahan. Karena aku menjadi Allahmu, engkau menjadi umatku. Seperti itu. Dan ini dituliskan oleh kitab Yeremia itu. Dan kita sadar. Dan ini sinkron dengan waktu murid-muridnya kan bangsa Yahudi tuh. Kalau kita baca kitab eskatologi itu kan di dalam Matius pasal yang ke-24. Ayat 1, 2, 3 kan ya. Gak usah buka, catat aja di rumah baca. Murid-muridnya kagum melihat itu bait Allah yang dibangun ya. Warisan sih sebenarnya. Warisan dari Kores Persia itu ya meminta Yeremia, ya Esra, ya di zaman Esther itu juga bangunlah bait Allah itu berapa lama? Sekian lama ya, hampir 50 tahun nggak selesai-selesai. Herodes bangun balik lagi itu. Di zamannya Tuhan Yesus, murid-murid bilang, "Guru, betapa indahnya bangunan ini." Ini manusia memang kagum yang namanya artificial. Sinkron nggak dengan firman Tuhan? Firman Tuhan itu sendiri. Tuhan bilang, tidak akan sekali-kali satu batu pun akan tersun, akan kuhancurkan, akan runtuh. Dan kita sadar memang itu runtuh pada saat di masa Masehi di abad pertama ya 70 itu dihancurkan sama Jenderal Titus di masa Romawi. Kan dan tidak ada baiklah sampai hari ini. Ya mereka berusaha bangun kembali, itu antikris lah ya. Saya tidak mau masuk sana lagi terlalu panjang. Tetapi yang dimasukkan Tuhan yang akan dibangun kembali 3 hari kemudian apa? Tubuhnya sendiri. Artinya apa? Orang percaya. Kata tubuh itu orang percaya. Bapak Ibu kalau percaya Kristus berapa apa? Hatimu seharusnya sudah punya perjanjian dengan Tuhan. Disitulah. Kita percaya karena kita berpikir. Kita lakukan itu dalam hati kita. Jadi Pak Bu, percaya itu cuman menjadikan kita punya pengharapan. Ini semua ke gereja karena percaya. Anda percaya punya pengharapan ke surga. Iya, mati pasti masuk surga. Tapi pertanyaannya berbuah enggak? Berbuah itu perlu ketaatan. Ketaatan itu adalah bukti bahwa kamu itu beriman. Dengar banyak. Tapi bantahnya juga banyak. Itu membuktikan kita enggak punya iman. Hanya punya pengetahuan. Itu bahasa saya. Jadi pagi hari ini Pak Bu, kalau saya bilang singkat itu buat saya, buat Bapak Ibu mungkin sudah merasa lama, ya kan? Ini buat saya sebagai seorang pengajar, ini terlalu singkat banget. Tapi saya sudah bisa membuka kliknya. Sesungguhnya Tuhan mau kita membangun hati kita menjadi rumah kediaman. Dia mau hadir di hati kita supaya kita bisa menyembah. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya kan sudah menyerahkan hati saya. Ya, tapi nilainya kerajaan Allah. Kebenaran itu yang harus diutamakan. Seperti tadi saya katakan, saya kalau tiba-tiba pengen beli sebuah motor yang seperti saya tadi itu, nggak salah, nggak dosa kok. Nggak masuk neraka lah. Anda bilang, wah Babe sudah parah. Masuk neraka, enggak. Tapi itu benar nggak saya posisi sebagai gembala? Makanya tanya kenapa Babe tidak jadi pengusaha, padahal Babe punya loh pengetahuan. Iya, saya kalau usaha pun tidak masuk neraka kok, nggak dosa lah. Ya kan? Tapi saya katakan jadi berkat nggak saya sebagai seorang gembala. Ngajakan iman kok saya sekarang malah jadi pengusaha. Kan seperti itu. Jadi usaha nggak salah. Kita bisa memilah mana yang memimpin kita Pak Bu. Saya cuma berikan contoh. Jangan nanti saya pulang, saya ngomong gitu pulang semua motor dijual lagi ya. Bukan begitu. Bapak Ibu mesti tahu manfaatnya untuk apa. Maksud dan tujuannya. Kalau kamu nggak ngerti maksud dan tujuan, kalau kita nggak mengerti maksud dan tujuan hidup kita, berarti kehidupan kita ada masalah.
Kamu nikah maksud tujuannya ngerti nggak? Kalau kamu tidak mengerti dengan benar, pernikahanmu ada masalah. Kalau kamu melayani tidak mengerti maksud dan tujuan, pelayananmu ada masalah. Kalau jadi manusia tidak ada mengerti maksud dan tujuan, kehidupanmu masalah. Tidak heran kalau hidup kita kayoyo turun naik. Itulah karena kita tidak memiliki pengenalan akan Allah yang konstruktif. Alkitab katakan kurangnya pengenalan akan Allah rawan dengan kebinasaan. Percaya buat kita selamat, iya. Tapi toh kita akan masuk kepada dunia yang baru, itu kerajaan 1000 tahun, kita turut memerintah. Jangan sampai di sana nanti. Ini sebuah metafora juga tentang talenta. 5, 2, dan 1. Semuanya selamat kok. Yang 5 selamat ketemu Yesus di kerajaan 1000 tahun. Yang 2 juga selamat ketemu Yesus. Yang 1 selamat juga ketemu Tuhan Yesus, masuk dalam kerajaan Allah. Teman yang 1 kegelapan. Selama 1000 tahun kamu dikurung. Tidak bermanfaat, tidak bernilai, tidak mendapatkan penempatan. Itu namanya penghakiman tahta Kristus. Artinya mengerjakan panggilan keselamatan itu penting. Memancarkan nilai-nilai keselamatan itu adalah kebenaran. Itulah sebabnya kita mesti pupuk dengan 1, yaitu buah. Kalau saya meminjam dengan tadi pertanian itu, pupuk yang benar adalah buah. Kalau Anda mau tumbuh yang benar, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Coba, pertama apa? Lupa. Pertama apa? Kasih. 2 apa? Sukacita. 3 apa? Damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, apa? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, dan penguasaan diri. Nah, tadi kemurahannya nggak ada tuh, ya. Kemurahannya dilupain ya, murah hati, ya. Itu membuktikan kita punya pupuk yang benar. Maka tumbuh dewasa, pohon yang benar, pohon kerajaan Allah jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Pak Bu, saya tutup ibadah khotbah ini. Mari bangkit berdiri. Tadi lagu yang terakhir Sofian nyanyikan ya. Masih beri waktu untuk kita datang pada Tuhan. Pertama kita mau berdoa ya. Jadikan pujian itu bagaikan proklamir kita ya. Disclaimer kita. Pernyataan kita kepada Tuhan. Doa kita dengan lagu tadi itu. Lalu kita berdoa. Setelah itu saya juga terbeban ya, saya terbeban karena saya punya pengalaman begini ya. Izinkan saya ngomong sedikit. Melodi boleh jalan kok. Tahun berapa saya lupa. Dokter memvonis saya di batang tengkorak saya ini tumbuh benda yang cukup berbahaya. Jadi dia minta saya operasi, saya tidak mau. Harus dibiopsi dulu. Hari-hari hidup saya sepertinya gelap. Tiap malam saya cuma berteriak kepada Tuhan. Ini gereja waktu itu baru selesai. Lalu kesimpulannya saya harus dioperasi. Dan waktu itu dia sarankan saya, ada seorang teman sarankan saya, jangan langsung operasi dulu, baik dicek ulang. Saya pilih ceknya di Kucing. Saya tanya dokter, bilang oke, sudah 2 dokter saya cek sini, 2 rumah sakit, sudah di ronsen semuanya, itu udah pasti dia kasih benda. Contoh-contohnya ini mesti harus segera diangkat. Bahkan dokter itu katakan adiknya meninggal juga gara-gara ini. Waduh, itu buat saya syok banget. Akhirnya saya bilang saya mau ke Kucing. Tahu apa yang terjadi? Pada masa-masa itu kita lagi bangun gereja. Sementara persembahan saya aja berapa bulan gak pernah dibayar sama gereja. Saya butuh uang.
untuk operasi. Ada beberapa teman saya coba pakai trik. Kamu masih punya ringgit nggak? Maksud saya kalau ada saya pinjam dulu. Ya, baru saya jual. Dengan hati yang begitu berat, saya coba telepon ke sana. Dia bilang bisa bayar pakai kartu kredit. Pas saya masih ada kartu kredit. Saya bilang oke, kita berangkat. Pada saat waktu saya mau berangkat, Erna datang. Ada yang kasih persembahan ringgit. Dan ringgit itu saya ambil buat ke sana. Seperti sebelumnya saya berdoa, kalau si periksa harus operasi, saya operasi. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, saya tidak operasi. Setelah saya ke kucing diperiksa, semua penyakit itu hilang. Dan dengan singkat, tidak perlu dioperasi. Waktu itu Pak Yos tanya saya, tahun udah berapa lama? Waktu itu sudah 5 tahun, waktu itu 3 tahun lalu udah 5 tahun. Oh aman, karena kalau kanker gitu-gituan itu 5 tahun itu dia semua sembunyi, dia bilang. Nanti bisa bangkit lagi. Oh kalau 5 tahun lebih udah aman, dia bilang. Sampai hari ini mungkin kira-kira udah 10 tahun. Gereja ini waktu diresmikannya, kurang lebih 10 tahun ya, artinya aman. Kemarin saya coba check up semuanya termasuk kanker macam, memang tidak ada virus itu, tidak ada sel itu lagi aktif. Saya mengerti betapa betapa sedih kalau kita sedang dihadapkan penyakit. Nah, hari ini di depan Anda ada satu orang. Dia harusnya berangkat ke Jakarta untuk operasi. Tapi dia bilang sama kami, saya mesti selesaikan pelayanan karena sudah dapat jadwal tanggal 18. Yaitu saudara Sofian. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba, maaf ya, saya coba kasih sampai. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dia dapat serangan. Kata dokter ahli jantung, hampir loh. Karena temannya itu teman saya. Bukan teman saya, teman dia itu saudara saya, Andrianto juga begitu. Teriak-teriak langsung selesai. Pasti otaknya kepikir sana enggak? Iya dong, baru meninggal masih lebih muda. Tapi Tuhan izinkan dia masih hidup. Setelah periksa dia harus ke Jakarta untuk operasi. Maka saya bilang sebelum dia berangkat besok, kita sama-sama doakan. Kita minta kemurahan Tuhan. Dan satu hal lagi, Sofian kamu tahu kan, yang tinggal di sana suaminya Mina. Kalau kita digerakkan, perlu berikan persembahan. Dan Anda nanti di amplop tulis persembahan buat operasinya Sofian. Jikalau nanti begitu diperiksa tidak perlu operasi, uang itu kita kasih. Sebab anak waktu itu saya dapat ringgit. Begitu periksa tidak ada, uang itu kami belanjain di kucing dengan sukacita. Haleluya.